Ibu juga harus menyusui, mendidik, dan mengajarkan, mulai dari bicara, berjalan, serta berbagai aktivitas lainnya, hingga anaknya dapat hidup mandiri. Bicara tentang sosok ibu tak akan ada habisnya. Di zaman serba modern dan instan ini, sosok ibu ideal, idaman, dan bijaksana ternyata masih sangat dibutuhkan. Sosok inilah yang mengandung kita selama 9 bulan lebih dan melahirkan kita dengan mempertaruhkan nyawa. Ibu juga harus menyusui, mendidik, dan mengajarkan, mulai dari bicara, berjalan, serta berbagai aktivitas lainnya, hingga anaknya dapat hidup mandiri. Ketika anak menjadi remaja, peran ibu tetap dibutuhkan. Masa remaja adalah masa penuh gejolak. Pada tahap inilah remaja bersosialisasi, menyesuaikan diri dengan lingkungan, serta mencari jati diri. Ternyata di situ peranan ibu justru semakin besar loh. Ya saya kira mendidik anak itu nggak pernah putus. Ya walaupun anaknya sudah dewasa, ini adalah faktor bagian daripada pendidikan. Nah, mendidik itu tidak harus selalu dengan kata yang keras gitu. Karena kalau anaknya dikerasin, kalau dari sisi psikologis anaknya sudah kan semakin keras karena dia belajar dikerasin kan. Jadi kalau emang dia mau anaknya lembut, berubahlah untuk jadi lembut supaya anak belajar jadi lembut. Nah kalau lembut kan enak gitu ya. Dalam hubungan ibu dan anak, faktor komunikasi adalah kunci terjalinnya hubungan harmonis. Kurangnya komunikasi dapat menyebabkan bentrokan ibu dan anak, bahkan bisa berujung ke tindakan kriminalitas seperti pembunuhan, penganiayaan, dan penggunaan narkoba. Bahwa seringkali orang mendidik adalah dengan cara satu arah. Kamu nggak boleh begini, kamu harus begini. Begini bagus, begini jelek, begini bagus, begini jelek. Oke, camkan. Nah, sementara anak ini kan adalah individu juga yang dia melakukan pengolahan informasi di dalam. Nah, permasalahannya komputer aja bisa salah mengolah, apalagi yang di sini juga gitu. Nah, dalam kepala anak dengan segala keterbatasan fungsi berpikirnya dia, ya kan, itu kan harus selalu dicek, bener nggak nih? Gitu. Jadi kalau misalnya dia dari kecil itu diperiksa dan itu akhirnya memerlukan komunikasi dua arah. Apa yang kamu rasakan? Jadi kalau mama bilang begini, apa yang kamu rasain? Ternyata rasanya salah. Mama nggak bermaksud begitu, maksudnya begini. Ini kan masalah waktu juga yang harus dialokasikan untuk anak, untuk orang-orang lain. Gitu. Bunda Yvette, ibu dari Bim Bim, drummer grup musik slang ini adalah salah satu contoh ibu ideal loh. Dengan kesabaran, curahan kasih sayang, dan perhatian, Bunda Yvette mendorong Bim Bim dan semua personil slang agar lepas dari jeratan narkoba. Hasilnya, kini slang telah bersih dari barang haram tersebut. Dia merasa dirinya itu ingin lebih dekat dengan yang dia kagumi. Jadi ya Bunda ya caranya gitu. Jadi didekati, sedekat-dekatnya akhirnya mereka nyerah minta diobati. Begitu juga dengan Stella. Dua putranya, Yeri dan Benny, terjerat narkoba. Walaupun perasaannya hancur, di depan kedua buah hatinya, Stella harus tetap terlihat ceria. Dengan cinta kasih, wanita ini akhirnya dapat melepaskan Yeri dan Benny dari narkoba. Kita nggak boleh keras. Nanti anak kita lari malah. Dia mungkin lebih suka tinggal di rumah bandar, atau mungkin dia udah di jalan, di mana, pokoknya tinggal di teman. Pokoknya anak-anak itu harus tetap kita rangkul, terus jangan dikerasin, jangan ngomong keras. Dengan kasih lah, kasih itu yang penting. Jadi mereka masih rasa, oh biar saya begini, orang tua saya masih sayang.
Itu hanya segelintir contoh dari ibu ideal, yaitu ibu yang mengayomi anak-anaknya dan membimbing ke jalan yang benar. Ia memiliki 1001 cara menasihati anak, tanpa membuat anak merasa digurui. Dan ibu adalah orang terdekat dengan kita, yang tidak pernah menghitung untung rugi dalam mengasihi dan mencintai kita.